share screen saya? Sudah. Ya, oke. Tidak ada masalah. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, saya tanya dulu ke Anda. Harga mutlak X-2 ini secara definisi apa? Harga mutlak X-2 dan harga mutlak X-1. Ada yang bisa bantu jawab? Yang X-2, X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sorry, X-2 ketika X Lebih besar sama dengan dari 0. Dari 2, sorry. lebih dari 2, lalu? Terus 2 min X. 2 min X. 2 min X atau min X plus 2 ketika X-nya? Kurang dari 2 ya? 2. Sama. 2. Oke, cara yang serupa, X min 1 mutlak berarti apa nih? X min 1 kurang X lebih dari sama dengan 1. Min X ini Min ya? X plus 1. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Ada pertanyaan dulu? Ya, makasih udah bantu jawab Sabrina dan Ares. Oke, yang ini oke. Nah, kalau ini intermezzo dikit nih. Ini pernah juga nih keluar waktu kalkulus 2 nih disuruh nyari integralnya. Tapi saya nggak nyuruh nyari integral, tapi nanya dulu nih. Kalau X min 2 tadi lancar, X min 1 lancar. Nah, kalau X kuadrat min 4 gimana? Sorry sebelumnya. Cleo nyariin soal ini plus 1. Berarti di sini plus 1, maaf ya. Min 1 kan ya. Di sini min 1. Sorry. Ini min 1, ini min 1. Oke, yang X kuadrat min 4 gimana? Berdefinisi jadi apa nih? Ikuti pola yang sama. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin sebelum ke situ saya tanya ini. Harga mutlak X itu definisinya kan ini ya. Nah, oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memandang tidak hanya si X saja, tapi pandanglah semua elemen yang ada di harga mutlak. Itu anggap sebagai satu kesatuan. Kemudian lihat polanya. Di sini X, di sini X, ya lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X ini. Nah, berarti teman-teman kalau bingung, Anda bisa memisalkan. Memisalkan itu tidak melanggar aturan ya. Ini U-nya kita misalkan X kuadrat min 4. Kemudian ini menjadi mutlak U. Nah, mutlak U kita masukin atau ganti nih. X-nya jadi U. Berarti ini jadi U min U. U lebih besar sama dengan 0. U kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke adalah bentuk X. Jadi ini adalah X kuadrat min 4. Ini adalah min X kuadrat plus 4. Kemudian ini X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Yang ini X kuadrat min 4 kurang dari 0. Nah, biar jadi dalam X aja kita kerjakan nih. Yang X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kan kalau dikerjakan cepat berarti ini ya. X kurang dari sama dengan min 2. Atau X lebih besar sama dengan 2. Yang bawah min X kuadrat plus 4, ini sisanya ya. Min 2 X. Nah, jadi yang ini X kuadrat min 4 sama dengan yang paling kanan. Bisa dipahami penjelasan trik saya atau teknik saya menggunakan ini? Pemisalan. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin dari yang lain? Oke, ya ini hanya intermezzo aja. Oke, kita balik ke soalnya. Kalau boleh tahu di kelas mungkin ada yang pernah sampai keluar yang ini harga mutlak X kuadrat min 4.
Apakah pernah menjumpai di latihan? Belum ada sih Kak kalau di kelas saya. Belum ada ya. Oh iya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, kita balik ke soal ini. Selanjutnya, di sini kita menggunakan ini ya. Salah satu triknya adalah membagi-bagi. Membagi. Ya. Mungkin di kelas juga udah familiar ya. Caranya kita ini ya. Kita lihat ini angkanya 2 sama min 1 ya, teman. Jadi kita plotting 2 sama min 1. Selanjutnya kita bagi menjadi beberapa daerah, yaitu daerah pertama X lebih besar sama dengan 2, daerah kedua ini ya, dan daerah ketiga adalah daerah yang gitu. Setelah dibagi, kita lihat kasus per kasus ya. Lihat kasus 1, yaitu X lebih besar sama dengan 2. Ini sebagai kasus 1. Nah, kita lihat berpatokan dengan yang warna oranye dan warna coklat. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, harga mutlak X-2 jadi sama dengan yang atas atau yang bawah? Atas ya, karena X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke. Yang harga mutlak X-2 transform to X-2. Oke. X-2. Kemudian yang satunya gimana? Mutlak X plus 1 transformasi ke yang atas atau yang ke bawah? Atas juga. Atas juga ya, karena lebih besar sama dengan min 1. Oke. Berarti ini plus X plus 1 kurang dari sama dengan 9. Oke, tinggal kita sederhanakan jadi 2X ini min 1 ya. Kurang dari 9, kemudian 2X kurang dari sama dengan 10. Berarti X kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah hati-hati, ini X-nya kurang dari sama dengan 5. Tapi kita lagi sorotinya atau lagi melihatnya di kasus X lebih besar sama dengan 2 gitu. Nah, berarti kita harus melakukan pengirisan ya. Karena tadi kita hanya melihat X lebih besar sama dengan 2, tapi kalau waktu dihitung detail kok jadi kurang dari sama dengan 5. Nah, itu berarti kita tidak boleh sembarangan. Kita harus menggabungkannya. Mengiriskan. Jadi ini gini, ini gini. Yang atas kurang dari lebih besar sama dengan 2 di sini. Kemudian kurang dari sama dengan 5. Kayak hasil warna beda. Berarti di sini ya. Nah, ini irisannya berarti himpunan apa, teman? Berarti diiris ya. Iris berarti yang 2 kali dihasil adalah yang 2 kurang dari ini ya. Yang antara 2 sampai 5 ya. Ini ya. Nah, ini sebagai HP 1. HP untuk kasus 1. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Saya izin bertanya. Monggo. Untuk yang X lebih dari sama dari min 1 itu dimasukin ke irisan HP1 juga nggak ya, Mas? Maaf. Untuk yang? X lebih dari sama dengan min 1 yang untuk syaratnya X plus 1. Itu dimasukin ke irisan himpunan 1 juga atau tidak? Enggak, yang ini toh. Ini enggak. Ya. Enggak, ini urusannya sama pembagian kasusnya. Makanya saya baginya kasusnya 3 ruangan. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, kalau sudah masuk di kasus, urusannya cuma sama ini, sama yang merah ini, sama yang merah di bawah. Bagaimana? Bisa jawab? Bisa menjawab ya, Mbak Isita?
Oke, ya ini diiris karena sekali lagi kita hanya fokus atau hanya melihat di kasus X lebih besar sama dengan 2. Tapi kan kalau yang di sini kenapa? Loh Mas, kenapa kurang dari sama dengan 5? Iya, karena di sini nggak ada mutlaknya gitu kan. Nah, tapi kita harus iriskan. Nah, jadi HP1 kita adalah interval ini. Oke. Oke, kita udah clear di kasus 1. Lanjut ke kasus 2 berarti. Kasus 2 caranya sama. Kita di ini ya. Nah, kalau kasus 2 ini yang harga mutlak X-2 transform jadi yang mana? Yang bawah. Yang bawah ya. Bawah. Nah, yang X+1 mutlak tetap yang atas tuh. Iya, yang atas. Yang atas ya, karena masih lebih besar sama dengan min 1 ya. Masih X+1. X+1-nya iya. Sorry. Nah, ini X+1 ya. Lalu yang X-2-nya gimana? Ubah jadi yang Bawah. bawah ya, karena kurang dari 2. Min X plus 2 plus ini. Oke, kalau disederhanakan jadi apa nih? Cancel ya. Cancel berarti sisa 3 ya. Nah, oke, X-nya hilang nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, 3 kurang dari sama dengan 9 itu adalah sesuatu yang benar atau salah? Benar. Benar. Nah, karena benar berarti kesimpulannya apa? Berarti yang X di kasus 2 itu selalu menghasilkan sesuatu yang benar kan. Jadi HP untuk kasus 2 apa dong? HP-nya berarti semuanya ya teman-teman. Keseluruhan nilai ini jadi HP-nya ya, karena siapapun X-nya asal antara lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari 2 menghasilkan sesuatu yang benar. Jadi ya semua ikut gitu. Oke, nggak ada pembatasan di sini. Jadi semuanya ikut. Tuh. Nah, gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Bisa dipahami ya untuk kerja kasus per kasus ini. Oke, selanjutnya kita ngurus yang ketiga ya. Baik, yang ketiga ini berarti kasusnya X kurang dari min 1. Oke. Kita lihat untuk X min 2 jadi yang atas atau yang bawah? Bawah. Bawah berarti. Bawah, Kak. Min X plus 2 yang X plus 1 mutlak berarti jadi yang bawah juga ya. Iya. Ini berarti min 2X plus 1 kurang dari sama dengan 9 ya. Jadi min 2X kurang dari sama dengan 8. X lebih besar sama dengan min 4 ya. Oke. Selanjutnya, nah ini saya HP-nya saya kumpulkan dulu. Di sini. Saya pakai garis bilangannya. Ini X-nya kurang dari sama dengan min 1 dan X-nya tapi mesti lebih besar sama dengan min 4. Nah, saya pakai ini. Di garis bilangannya. Min 1 di sini. Nah, min 4 di sini ya. Saya ke kanan. Lalu min 1 sini. Tapi dia nggak ikut bolong. Dia ngasih bolong. Oke, ini irisannya berarti apa nih? Min 4 sama 1. Min 1. Min 1 nggak ikut ya? Iya. Oke.
Oke, berarti HP1, HP2, HP3. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Bisa ya memahaminya. Berarti, sorry, ini mau saya hapus yang bagian sini. Kasus 1, ada pertanyaan dulu mungkin terkait kasus 1. Tidak ada. Oke, saya izin hapus. Oke, nah sekarang setelah 3 HP-nya ketemu, berarti kita apakan untuk menentukan HP total? Dicari gabungannya mungkin, Kak. Ya, betul. Dicari gabungannya ya. Karena tadi kita memecah-mecah masalahnya jadi 3 bagian, masing-masing diselesaikan, nah itu terakhir mesti digabungkan. Oke. Sekarang kita gabungkan. Pak, itu yang HP3 harusnya min 4, min 1 bukan sih? Oh iya, min 4, min 1. Oke, terima kasih. Min 1 ya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masukkan ya. 25 ya. 25 berarti di sini. Ini 2, sini 5. Masuk semua ya. Kemudian min 1, 2. Min 1 ikut 2. Nah, walaupun di sini 2 nggak ikut, tapi kan sudah diwakilin sama yang pertama. Diikut ya. Kemudian min 4, min 1. Yang terakhir min 4, min 1. Walaupun min 1 nggak ikut, tapi ikut di HP. Nah, jadi udah ya. Ini HP1, HP3 representasi warna pink. HP2 representasi warna hijau muda. Dan warna oranye untuk representasi HP1. Nah, berarti total HP-nya apa nih? Min 4 sampai 5. Sampai 5. Min 4 ya. Oke. X ketika X. X. Ya, betul. Oke, sudah selesai ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan mungkin dari teman-teman? Sudah jelas, Kak? Jelas, oke. Bisa ya memahami teknik mengajarkannya ya. Oke. Di sini kan tadi kita sebenarnya kan prinsipnya ini kan kita ini ya. Prinsip pembagian kasus tadi adalah punya suatu masalah terus dipecah-pecah kan. Dipecah-pecah jadi ya katakan tiga masalah sub masalah. Tiap masalah kita selesaikan terus terakhir digabungkan gitu ya. Solusi-solusinya. Ya. Ya, mungkin ini untuk ini kan di atas kertas ya, matematik ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa praktekkan teknik yang sama, yaitu membagi-bagi untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, mungkin teman-teman bisa misalkan ya ada suatu misalkan ya barang gitu ya, isi misalkan dia 4 kaleng gitu. Nah, ini per kaleng ini katakan dia lumayan nih, beratnya 5 kg. Berarti kan total kan 20 kilo ya. Nah, terus bayangkan misalkan saya punya toko terus mesti bawakan ke depan gitu. Nah, kebetulan tangan saya lagi kesleo nih, sakit gitu kan salah satu. Nah, sedangkan nggak ada yang bisa bantu saya di rumah. Saya lagi sendirian, tapi ada pembeli. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip yang sama, yaitu gimana cara saya membawakan ini keluar ke depan rumah. Nah, saya bisa melakukannya dengan saya buka dulu dusnya, terus saya keluarkan tiap kalengnya. Tiap kaleng kan cuma 5 kilo ya. Nah, 5 kilo kan walaupun tangan saya kesleo kan paling tidak tangan satunya bisa bantu. Nah, saya keluarkan satu persatu dari dalam rumah keluar 5 kilo sebanyak 4 kali, terus dusnya saya pindah, saya masukin dus lagi, saya lakban lagi. Nah, selesai kan? Kita tetap bisa melayani pembeli walaupun tangan kita lagi kesleo. Ya, itu menurut saya salah satu penerapan nyatanya di dunia. Oke, ya intermezzo dikit. Oke, bisa dipahami ya nomor B. Oke. Selanjutnya nomor C.
C. Berarti X-1 kurang dari akal kuadrat tadi ini Sabrina ya nanya yang ini. Iya, Kak. Ya, kita lihat. Oke. Yang akal kuadrat Anda mesti berhati-hati, sangat berhati-hati karena kan biasanya gini ya. Langsung dikuadratin sama-sama ya, terus dikerjakan gitu kan. Nah, itu sebetulnya ada rambu-rambunya. Tidak bisa serta-merta langsung tak kuadratin langsung ketemu hasil itu belum tentu. Nah, itu rambu-rambunya adalah kita punya sifat matematika sebagai berikut. Kalau 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Jadi A-nya ini A dan B minimal adalah 0, itu baru boleh kita lakukan pengkuadratan masing-masing. Ataupun ya di akar. Nah, yang kita tidak boleh lupa adalah ini. Syarat bahwa A-nya minimal 0. Karena kalau kita drop si syarat ini, misalkan A-nya minus gitu, misalkan katakan min 4 kurang dari 1. Betul kan ya pernyataan yang betul. Kemudian saat kita kuadratkan berarti ini 16 kurang dari 1. Nah, jadi salah kan? 16 itu tidak kurang dari 1. Nah, berarti syarat ini tidak boleh di drop. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Oke. Nah, nanti kita akan bekerja di syarat ini untuk melakukan pengkuadratan. Nah, itu jawaban dari saya ya untuk Sabrina ya tadi. Nah, tapi sebelum ke situ kita melihat dulu ya. Ini ada akal kuadrat. Nah, berarti kalau ada akal kuadrat itu di bawah akal gimana syaratnya? Ini ya, di bawah akal minimal harus 0 ya. Tidak memperkenankan di bawah akar negatif. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu yang ada akal kuadratnya kan si ini ya. Si 2x kuadrat plus x plus 1. Nah, kita istilahnya kita batasi dulu, kita identifikasi mana x yang tidak boleh gitu. Karena kan akal kuadrat tidak boleh minus. Nah, berarti kita harus cek dulu 2x kuadrat plus x plus 1 itu lebih besar sama dengan 1 ketika apa? Lebih besar sama dengan 0 ketika apa? Ada yang bisa bantu jawab ini lebih besar sama dengan 0 ketika apa? Ini bisa difaktorkan enggak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya, karena hasil kalinya 2, disuruh jumlahnya 1, nggak mungkin. Nah, jadi karena tidak bisa difaktorkan, kita curigalah ini adalah bentuk definite, teman-teman. Definite positif. Nah, curigalah ini definite positif. Nah, ngecek definite kan tadi, yang pertama ininya mesti lihat dulu ya. Ini A-nya kan positif ya. A positif. Kemudian ngecek apanya? Makanya dia definite, ngecek diskriminan ya. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC ya. Jadi kalau dicek tadi 1 min 4 kali 2 kali 1. Negatif ya. Nah, jadi dia definite positif. Nah, konsekuensinya definite positif berarti dia selalu lebih dari 0. Jadi 2x kuadrat plus x plus 1 selalu lebih dari 0. Nah, karena selalu lebih dari 0, untuk setiap x bilangan real, berarti tenang aja. Siapapun x-nya, ini pasti bilangan positif. Bilangan positif, tidak ada yang dilanggar. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Oke. Kalau yang definite negatif nggak mungkin ya? Contohnya gitu, Pak. Oh, kalau definite negatif gitu? Ya nggak. Oh, kalau definite negatif, berarti penyelesaiannya kosong dong. Misalkan ini ya, akal kuadrat dari fx, fx-nya definite negatif, berarti kan dia minus ya.
Dioil tidak ada solusinya kan ya. Jadi solusi tidak ada loh. HP-nya kosong, himpunan kosong. Oh ya, himpunan kosong boleh loh ya jadi HP. Tidak selalu HP itu ada isinya. Boleh aja kosong, nggak ada. Bisa menjawab? Oke, Kak. Oke, siap. Ya, kalau definit negatif terus akal kuadrat, ya jauh berarti kita. Cleo, apa? Nah, bukan Cleo soalnya. HP-nya kosong. Oke. Yang berarti yang luas kanan tak ada masalah ya karena selalu positif. Tidak ada restriksi di X-nya. Nah, selanjutnya tadi yang Safrina sempat singgung mengkuadratkan ya. Nah, sekarang mengkuadratkan ini kan tidak boleh asal ya. Harus ada syarat. Ada syarat ini ya. Nah, tadi ini boleh dikuadratkan asal X-1-nya itu begini kan, teman-teman. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan X-1 itu lebih besar sama dengan 0? Kapan? Kita awal dikit, X-1 lebih besar sama dengan 0 ketika X-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, oke, kita lihat. Jadi kita harus bagi kasus di sini. Kasus 1, yaitu X lebih besar sama dengan 1. Kalau X lebih besar sama dengan 1, berarti kan X-1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau begitu terpenuhilah yang ini kan. Terpenuhi yang ini. Berarti karena terpenuhi, ini ekuivalen dengan langsung dikuadratkan seperti yang tadi Sabrina bilang. Jadi ini langsung dikuadratkan X-1 kuadrat kurang dari akar kuadrat 2X kuadrat plus X plus 1 kuadrat. Nah, di sini tadi luas kiri jadi ini ya. Lalu luas kanan bilang akalnya. Nah, ini 0. Saya pindah semuanya ke kanan. X kuadrat tambah 3X. Habis. Oke. Jadi ini 0 kurang dari X kali X plus 3. Oke. Selanjutnya, garis bilangan ya. Garis bilangannya berarti gimana? 0 sama 3. Nah, ini 0-nya nggak ikut. Oke, 0 sama 3 tandanya plus minus ya. Kita minta yang positif. Jadi ini. Berarti HP1-nya dari minta hingga sampai 0 gabung 3 sampai tak hingga. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk kasus 1? Pak, itu bukannya min 3. 3. Lah, iya. Min 3. Astaga. Terima kasih. Terlalu cepat ininya. Progresnya. Min 3 0 ya? Betul ya? Min 3 0 ya? Iya, Kak. Oke, sorry. Terlalu cepat tadi. Berarti ini min 3, ini 0 ya? Nah. Oke. Berarti udah benar ya HP1-nya ya? Oke. Kak, mau tanya, Kak, itu min 3-nya kenapa yang pakai sama dengan ya? Sorry, yang di sini ya, Tah. Ya, maaf. Nah, ini enggak pakai. Oke ya. Alex. Oke, Kak, mantap. Siap. Sebentar. Sorry, sebelum saya notice lebih jauh. Pembagian kasus kenapa ini sudah pada paham ya, kenapa harus dipisahkan mereka. Kenapa harus ada kasus 1, kasus nanti kasus 2. Oh, enggak, yang bingung yang di atasnya garis bilangan itu, Kak. X-1 lebih besar dari 0 tuh itu yang bagian apa ya? Oh, ini untuk menentukan pembagian kasusnya tuh gimana? Kan kita mau Warna ini pink. warna pink. Ya, ini slow motionnya dari ini. Kenapa? Ini kan syaratnya ini 0 kurang dari sama dengan A. Jadi
harus terpenuhi ini kan ya Alex. Nah, ini ya untuk tahu aja ini kapan terjadi. Oh, terjadi saat X-nya minimal 1 gitu. Jadi akurat bagi kasusnya, enggak terlalu buang-buang waktu. Gimana? Apakah bisa menjawab? Oke. Hmm. Bentar Kak, saya catat dulu. Oke. Oke. Kemudian karena tadi di akal kuadrat tidak ada restriksi ya. Jadi semua bilangan real boleh. Berarti kita boleh bertanya yang X-nya kurang dari 1 gimana? Oke, kita cek. Yang X-nya kurang dari 1. Kalau X kurang dari 1, si X-1 gimana? Kalau X kurang dari 1, berarti X-1-nya negatif ya. Oke. Nah, selanjutnya X-1 negatif nih. Berarti X-1 kurang dari 0. Jangan kita ingat kembali. Tadi akal kuadratnya itu minimal 0 ya. Nilai akal kuadrat dari sesuatu itu minimal 0. Jadi ini terjadilah demikian. Nah, ya tanpa kerja apa-apa sudah terjadilah X-1 kurang dari akal kuadrat bla 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 itu. Ya sudah, berarti X-1 ini kepake semua ya, betul semua ya. Jadi HP2-nya sama dengan ini. Nah, udah gitu. Bagaimana di kasus kedua ini? Ada tanggapan, pertanyaan? Jadi mudah ya, karena X-1-nya sudah negatif, terus akal kuadrat itu pasti minimal 0. Jadi kita melakukan effort banyak-banyak ketemu. Gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin? Masih bingung yang bagian 2 itu. Gimana? Itu kan X kurang dari 1, terus jadi X-1 kurang dari 0. Betul. Nah, sedangkan yang di bawahnya bawahnya bagian 1 kan dia X-1 kurang dari akar 2X kuadrat plus X plus 1. Iya. Nah, itu kenapa kurang dari 0? Yang kurang dari 0 maksudnya kenapa kurang dari 0 yang bagian ini? Iya. Karena ini X-nya udah kurang dari 1. X-nya kalau udah kurang dari 1, X tak kurangin 1 pasti kurang dari 0. Ya kan? Nah, tadi X kurang dari 1-nya dapat dari? Pembagian kasusnya. Gini. Jadi pertama kali kan yang kita harus restriksi itu di bawah akar harus positif kan. Harus minimal 0. Berarti kan di bawah akar ini kan tidak ada masalah ya, selalu positif. Jadi semua R real ini masih berpotensi. Di bawah akar tuh tidak ada masalah. Nah, selanjutnya gimana kita bagi kasusnya adalah ini. Kita kan mau melakukan pengkuadratan supaya mudah. Nah, untuk melakukan pengkuadratan minimal X-1 itu 0. Jadi 0 kurang dari X-1. Nah, maka dari itu saya membagi kasusnya ini 1 sama 2 gitu aja. Karena saat X-nya lebih besar sama dengan 1, X-1 sudah lebih besar sama dengan 0. Sehingga kasus 1 bisa tak kuadratin. Nah, di lain pihak, X-1 itu akan menjadi negatif ketika, nah kalau X-nya kurang dari 1, X-1 jadi negatif. Jadi yang kedua ini kan kayak kita nggak melakukan apa-apa. Nah, gitu. Gimana? Oke deh Kak, main dong sih. Makasih ya Kak. Oke. Dari yang lain mungkin? Kalau mungkin dari Sapira gimana? Gimana? Kamu ada nih? Sabrina Saya ada? tadi agak bingung buat pembagian kasusnya, tapi sekarang udah insya Allah paham. Siap. Ya. Oke. Ada yang lain pertanyaannya mungkin? Oke.
nanti